saya punya keyakinan kehidupan kita di dunia ini itu kan ada yang mengendalikan ya, dan sudah ada takdirnya masing-masing begitu, sehingga tidak perlu lagi apa yang mau diperebutkan karena sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi kalau memang takdirnya jadi, mau berusaha sesederhana apapun ya jadi. Tapi kalau takdirnya tidak jadi, mau berusaha sekeras apapun dan bahkan dengan cara-cara curang sekalipun dilakukan ya nggak akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi-Ngopi. Teman-teman ngopi-ngopi, kali ini kita tim Ngopi-Ngopi dapat suatu kehormatan ya, bisa bertamu ke kediaman Rektor UTM 2022-2026, Dr. Syafi SHMH. Kebetulan beliau ini karena menjadi sosok yang sangat inspiratif ya, baik di kalangan, terus juga banyak sekali teman-teman yang merekomendasikan kita untuk bisa sharing, diskusi tentang pengalaman hidup beliau, pencapaian-pencapaian beliau sampai saat ini. Di tim Ngopi-Ngopi mengupayakan itu, dan alhamdulillah di Ramadan ini kita sukses untuk bisa menghadiri beliau. Saya ucapkan selamat malam Pak Rektor. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak untuk waktunya, izin kita untuk sharing dengan jenengan Pak Rektor. Oke ya, saya juga terima kasih dikunjungi nih. Iya, kita maaf banget, ini udah malam banget sebenarnya teman-teman. Tapi Pak Rektor kayak nothing tulus aja, mungkin karena beliau tuh seneng banget di organisasi kayak gitu. Pak Rektor, sampai nih kalau tercatat di sini berarti masih 1 tahun Pak Rektor ya? Apa itu? Jadi rektor? Belum malah. Belum 1 tahun? Baru saya dilantik itu 23 Desember. Allah Karim, 23 Desember 2022. Iya, jadi sekarang ini bulan April ya. Iya. Ya sekitar 3 bulan. 4 bulanan ya? Ya, 4 bulan berjalan. Ya, jadi masih mu'alaf ini. Subhanallah. How's the feeling Pak Rektor? Gimana perasaannya jadi rektor selama 4 bulan? Ya tentu lebih sibuk ya, lebih banyak waktu yang harus dihabiskan untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas rektor. Tapi overall biasa-biasa aja. Bisa banget sampai ngimbangin ya Pak Rektor ya? Ya bukan bisa banget mengimbangi, memang sudah harus dijalani. Iya, karena saya juga menghubungi beliau tuh sudah sekitar sebulanan yang lalu Pak Rektor ya. Beliau selalu running sampai tadi sore kita ke sana sampai juga ini. Ya makanya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena masih baru, masih mualaf, masih belajar ya, termasuk masih nata-nata ini. Sehingga memang masih membatasi agenda-agenda keluar, kecuali acara-acara yang memang secara institusional itu penting untuk dihadiri, misalnya dari Kementerian Pendidikan, dari Majelis Rektor begitu. Subhanallah. Di luar itu masih membatasi memang. Ya karena ingin fokus internal dulu. Ya mau menyelesaikan pembenahan internal, nah baru setelah itu bisa lebih leluasa keluar lah. Alhamdulillah. Berarti kerasa banget Pak Rektor ya, bedanya mulai dari schedule, agenda-agenda tiap hari dari sebelum rektor dan sesudah rektor itu. Ya, iya, jadi ya yang jelas keleluasaan untuk berkegiatan, menyalurkan hobi ya, kegiatan-kegiatan personal yaitu sudah banyak terganggu. Sudah banyak terganggu. Jadi sesungguhnya saya kadang juga berpikir orang rebutan jabatan itu apa yang dicari ya? Subhanallah. Karena saya menjalaninya ini kok malah ya lebih ribet ya. Lebih ribet biasanya kan karena kebetulan saya kan senang burung ya. Ini kan ada banyak burung peliharaan saya. Lomba-lomba burung Pak Rektor? Lomba sih enggak, di rumah saja. Oh, melihara aja Pak Rektor? Iya, ada burung, ada ayam, tuh ada kucing gitu. Jadi kalau dulu waktu interaksi dengan binatang peliharaan relatif banyak, nah sekarang sudah relatif nggak sempat sudah. Hobinya sudah dikurangi. Tapi ya karena ya mungkin ini jalan takdir yang harus saya jalani.
ya Bismillah itu harus dijalani dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Betul, betul. Ya, walaupun ya kalau bahasa saya ke teman-teman ini rektor kebetulan itu ya. Nah, itu ada cerita menarik di balik itu semua, karena kebetulan Pak Rektor ini teman-teman, menurut pengakuan beliau tidak terlalu senang dengan hal-hal yang formal, struktural seperti itu, sehingga sampai beliau itu ada istilah rektor kebetulan. Tuh gimana tuh ceritanya itu gimana Pak Rektor? Iya, jadi awalnya itu sebenarnya tidak ada niatan ya untuk jadi ini, jadi itu gitu. Hidup saya tuh prinsipnya mengalir saja. Yang penting saya sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia berikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Nah, selanjutnya mau jadi ini, jadi itu, saya pasrah saja kepada takdir yang kuasa begitu. Nah, kebetulan ada momen di kampus awalnya pemilihan dekan ya, setahun sebelumnya. Iya, Pak. Nah, itu teman-teman mendorong saya, baik teman senior maupun teman dosen yang junior itu untuk ikut andil dalam pemilihan dekan. Tuh, sampai pada akhirnya saya tidak punya alasan untuk menolak. Ya udah Bismillah saya ikut. Siapa tahu ini yang mendorong saya itu digerakkan oleh Tuhan begitu. Agar saya mengikuti proses. Ya Bismillah saya ikuti. Ya dengan ya dengan cara-cara yang normal sesuai dengan aturan dan ya etika lah ya. Ya ternyata Tuhan mentakdirkan saya jadi dekan. Baru 1 tahun jadi dekan, ada momen pemilihan rektor. Ya lagi-lagi teman-teman, kalau yang sebelumnya itu di Fakultas Hukum waktu pemilihan dekan ya teman-teman hanya Fakultas Hukum begitu. Baik yang senior maupun yang junior. Nah, waktu pemilihan rektor lintas fakultas teman-teman yang minta saya, bahkan juga ada teman-teman eksternal juga dengan beragam pertimbangannya, dan itu intensitasnya cukup banyak sampai pada akhirnya kemudian lagi-lagi saya tidak punya jawaban untuk menolak dan karena kualifikasinya sudah ini semua. Ya, akhirnya saya sampaikan, ya sudah kalau seperti itu pertimbangannya, saya tidak punya jawaban untuk menolak. Bismillah saya akan ambil bagian dalam proses ini. Saya akan penuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, kata saya. Tapi jangan paksa saya untuk jadi. Artinya ikuti proses ini secara normal saja. Tidak perlu melakukan cara-cara yang kemudian membuat kita berdosa. Atau melakukan cara-cara yang membuat pahala kita berkurang begitu. Yang saya inginkan justru mengikuti proses ini itu bisa menambah pahala saya. Urusan jadi tidaknya itu adalah urusan sudah ada takdirnya lah, sudah tercatat di lauh mahfud begitu. Subhanallah. Ya, jadi sampai begitu yakin dengan hal itu, Pak? Ya karena saya kebetulan Muslim kan ya, dan background pesantren. Nah, saya hafal betul itu ayat Al-Qur'annya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kan begitu ya. Jadi bahwa seluruh kekuasaan itu milik Allah. Dan Allah itu tu'til mulka man tasya. Jadi Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah juga akan mencabut dari orang yang dikehendaki. Artinya jadi tidaknya itu kan keputusan prerogatif Allah sebenarnya. Kita cukup berikhtiar ya sesuai dengan kita ikhtiar kemanusiaan kita lah begitu. Ya, yang beradab sesuai dengan etika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu aja. Ya, saya sangat tersentuh sekali dengan bahasanya Pak Rektor ini, yaitu saya mencalonkan diri, gak apa-apa mau diikuti kalau memang permintaan banyak orang, tapi jangan sampai menambah dosa atau mengurangi pahala. Tuh maksudnya gimana tuh Pak Rektor? Iya, menambah dosa itu kalau kita mengikuti proses pemilihan itu diikuti dengan cara-cara yang curang ya, sampai nyogok-nyogok, sampai kemudian money politik misalnya, atau fitnah sana sini untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Betul. Itu kan hanya akan menambah dosa itu. Betul. Kan begitu ya. Padahal kita ini mau
meraih jabatan, mau jadi pemimpin yang tentu bebannya berat. Betul. Proses untuk jadinya sudah dengan cara-cara yang kotor ya, cara-cara yang malah menambah dosa kita. Untuk apa begitu? Kan ya? Iya. Karena sesungguhnya dengan kita pegang jabatan itu memperberat hisab kita nanti akhirat sebenarnya itu loh. Iya. Ini kok malah mau jadi dengan cara-cara yang menambah dosa itu. Tapi yang buat jenengan itu tetap tetap punya kemandirian dalam berpikir. Kan biasanya banyak orang, apalagi sekelas rektorat, Pak Rektor ya. Sekelas kadang misalkan ketua organisasi tertentu atau UKM atau internal tuh orang menggebu-gebu untuk dapetin terus gimana caranya sampai menjilat dan lain-lain. Tapi jenengan sampai level rektorat tuh bersikap biasa, sampai ada istilah tidak mau menambah dosa. Itu yang buat jenengan punya prinsip seperti itu apa, Pak Rektor? Ya, mindset ya, keyakinan lah. Karena saya punya keyakinan kehidupan kita di dunia ini itu kan ada yang mengendalikan ya. Dan sudah ada takdirnya masing-masing begitu. Sehingga tidak perlu lagi apa yang mau diperebutkan, karena sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi kalau memang takdirnya jadi, mau berusaha sesederhana apapun ya jadi. Tapi kalau takdirnya tidak jadi, mau berusaha sekeras apapun dan bahkan dengan cara-cara curang sekalipun dilakukan ya nggak akan jadi begitu. Kalau keyakinan saya seperti itu, ya, karena Tuhan menurut saya nggak bisa dipaksa-paksa. Ya. Beliau sudah lebih tahu banget mana ya harusnya. Bukan cuma lebih tahu ya, semuanya memang diatur beliau kan begitu ya. Berada di bawah kendali beliau gitu. Cuma ada sebagian orang itu yang kurang percaya atau bahkan mungkin tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Sehingga dia maksa-maksa bahwa dirinya harus jadi begitu. Ya, dan saya alhamdulillah mindset berpikir saya bukan yang seperti itu. Jadi saya berkeyakinan seluruh yang terjadi dan apa yang akan terjadi di kehidupan kita ini sudah ada takdirnya masing-masing. Tinggal nunggu waktu saja sampainya kapan, terjadinya kapan, kan begitu. Nah, kita sebagai manusia itu punya kewajiban untuk melaksanakan berikhtiar yang terbaik, yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Fokusnya pada ikhtiar terbaiknya itu. Kita di situ kewajibannya. Kalau bahasanya Mario Teguh, kewajiban kita itu adalah memantaskan diri. Kan begitu. Ya, selanjutnya Tuhan yang akan menempatkan di posisi-posisi sesuai dengan kepantasan diri kita itu. Kan begitu. Tapi kita tetap penasaran nih, Pak Rektor. Jenengan kan mulai dari dekan, dipaksa oleh teman-teman, diajukan, rektor juga. Kira-kira pasti jenengan kan punya pandangan. Kualitas apa, integritas apa yang sampai membuat teman-teman di sekitar tuh ngangkat sampai bahkan pada level jabatan yang selevel rektor begitu, Pak. Nah, itu tentu pertanyaan itu yang pantas ditanyakan kepada yang mendorong-dorong saya. Yang mendorong-dorong pasti saya. Tentunya jenengan kan punya punya sensor ya, jangan-jangan karena faktor ini. Saya justru juga bertanya itu, apa yang membuat teman-teman itu mendorong-dorong saya untuk maju begitu ya ininya. Dan itu tidak hanya dalam konteks pemilihan dekan atau pemilihan rektor. Saya mulai mahasiswa itu sering dipaksa-paksa seperti itu. Saya kan kebetulan aktivis, saya senang di organisasi ya. Di beragam organisasi saya senang. Tapi senangnya saya bukan jadi pengurus atau apalagi jadi ketua. Saya senangnya belajar. Jadi tambah banyak organisasi yang saya ikuti, tambah banyak media saya belajar. Berarti masuk ke organisasi untuk jadi ketum, untuk jadi pengurus ini nggak ada? Di kamus saya nggak ada. Jadi orientasi target capaian ke sana itu di kamus saya nggak ada. Jadi yang ada itu adalah organisasi itu media saya untuk belajar, media saya untuk berproses, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang bisa lebih bermanfaat begitu kepada orang lain kan begitu. Nah, untuk bisa manfaatnya lebih besar, lebih berkualitas, nah itu kan
harus kita meningkatkan kualitas diri kan begitu. Betul. Makanya saya senang ikut organisasi karena saya senang belajar. Saya senang berproses dan saya tidak pilih-pilih organisasi itu. Jadi apapun yang bisa saya ikuti yang menurut saya kegiatannya positif dan produktif untuk pengembangan diri saya ikuti. Walaupun kemudian ya karena mainstream aktivis organisasi itu kalau sudah ikut ini terus kan begitu ya. Ikut A terus. Sampai jenengan diistilahkan punya dosa organisasi begitu kan. Karena Pak Rektor ini teman-teman adalah ormeknya itu banyak teman-teman. PMII, HMI dan juga salah satu hampir jadi pendirinya GMNI itu Pak. Ya saat itu. Ya. Gimana jenengan kok bisa? Biasanya kan kalau di senior itu, saya kan kebetulan juga ormek ya. Saya pernah mau aktif di organisasi lain, katanya nggak boleh. Betul, itu kayak pengkhianat, beda ideologi dan terus jenengan ngalamin itu sendiri gimana? Saya juga mengalami seperti itu, tapi ya saya isi going aja. Apa urusan saya dengan mereka-mereka yang menilai saya seperti itu begitu. Karena motivasi saya kan hanya belajar aja. Belajar. Jadi saya ikut di HMI, motivasi saya belajar. Di PMII saya juga belajar dan memperbanyak teman kan begitu ya. Di IPNU juga saya begitu dan waktu saya mau lulus, saya sempat mau mendirikan GMNI saat itu. Karena menurut saya UTM ini mahasiswanya udah tambah banyak setelah negeri ya. Dan kalau hanya ada 2 organisasi eksternal, ini tidak memadai. Daripada mahasiswa itu tidak terwadahi sehingga kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya. Nantinya maka ini harus power. Ditambah. Ini harus ditambah. Nah saat itu kebetulan saya ada teman dengan hubungan dengan teman GMNI di Untak. Oh iya kalau Untak kan ini banget dulu. Ya, jadi di Untak dulu. Nah itu sudah diskusi ini. Selain saya juga ada teman ya ada Mas Gufron, Mas Dasuki. Yang saat itu berinteraksi dengan teman Untak, yang senior GMNI Untak itu. Benar. Nah akhirnya saya sudah berinisiatif waktu itu mau ikut pelatihan dasarnya di GMBN itu, saya lupa namanya. Oh saya juga. Itu agendanya di Malang itu. Saya rencananya mau berangkat sore. Ternyata Mas Gufron berangkat duluan paginya ikut ke Malang. Nah Mas Gufron itu saat itu pengurus HMI juga dia. Pengurus HMI Gufron tuh dia ikut duluan. Karena sudah ada yang ikut ya sudah gitu. Jadi nggak untuk apa rebutan, yang penting bagi saya ada tambahan organisasi eksternal di UTM saat itu ya, di Bangkalan ya GMNI itu. Nah Gufron saat itu sempat dipersoalkan juga oleh teman-teman HMI ya. Saya yang meyakinkan ke Mas Gufron udah jalan aja terus gitu. Loh kan itu proses awal banyak kan ada doktrinasi organisasi itu Pak Rektor. Ada sampai beberapa organisasi ada baiat, ada apa itu gimana bagi saya baiat itu baiat itu dengan Tuhan ya. Kalau bagi saya ya. Jadi baiat itu dengan Tuhan dengan membacakan 2 kalimat syahadat itu. Kalau yang lain-lain baiat pada kepentingan organisasi atau kepentingan yang lain-lain kata saya bagi saya itu tidak mutlak ya, tidak mutlak harus kita ikuti sepanjang sepanjang pelaksanaan atau implementasi dari baiat itu benar ya kita ikuti karena kebenarannya bukan karena baiatnya sebenarnya ya, tapi kalau tidak benar ya tidak wajib kita ikuti. Kan perintah Al-Qur'annya kan begitu kan. Iya, jadi ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan begitu. Jadi patuh taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau itu kan mutlak tuh. Tapi wa ulil amri minkum kan tidak mutlak. Jadi fanatik organisasi tertentu itu tidak mutlak. Betul. Jadi saya juga dulu mengalami seperti yang Mas apa tadi? Mas Makin. Nah, yang dialami Mas Makin. Ya senior ya. Jadi saya di HMI karena kemana-mana pakai kaos PMII dibilang dosa politik. Iya benar. Saya di PMII karena tidak mau dijadikan pengurus komisariat waktu itu ya, dibilang pengkhianat begitu. Ya macam-macam lah. Ya saya ya biasa aja. Dia punya hak menilai saya seperti itu. Tapi saya kan punya punya sikap dan punya pertimbangan sendiri. Benar. Ya karena bagi saya
motivasinya saya ikut organisasi ini, organisasi itu ya belajar. Murni untuk belajar. Bukan jadi pengurus ini, jadi pengurus itu. Begitu. Jadi jenengan memang sangat mementingkan tolabul ilmi itu Pak Rektor ya? Iya betul. Bahkan saya dulu pernah waktu kuliah Mas, Iya. karena saya agak jarang ngikuti perkuliahan di kelas ya. Saya sempat dipanggil Wadek 1 saat itu. Iya. Ya, Wadek 1 Fakultas Hukum, Bu Wadek ya, kebetulan ibu-ibu ya, ya guru saya lah. Iya. Saya dipanggil, Vi, kamu itu, saya tahu kamu itu aktivis katanya. Tapi kamu jangan lupa tujuan utama kamu. Iya, betul. Terus saya bilang, mohon maaf ibu, emangnya tujuan utama saya apa? Ibu tahu itu. Loh ya kan tujuan utama kamu kan kuliah. Kuliah. Saya mohon maaf ibu keliru. Katanya. Allah karim. Tujuan utama saya bukan kuliah. Terus apa tujuan utama kamu ke sini? Tujuan utama saya cari ilmu ibu. Ya kan sama aja. Oh enggak sama ibu. Beda Ya Allah. kata saya. Ya, Jadi beda. Kalau kuliah itu ya di kelas. Cari ilmu bisa di mana saja. Sehingga kalau di waktu yang bersamaan ibu ada kuliah, itu juga cari ilmu kata saya. Tapi kalau di waktu yang bersamaan juga ada kuliah, ada seminar yang harus saya ikuti juga misalnya. Nah saya itu milih bu, mana value yang paling nah iya, jadi value dari ilmu yang diajarkan dan kalau tidak hadir tidak bisa saya ikuti itu yang mana. Maka itu yang saya hadiri dulu bu. Mohon maaf saya walaupun secara fisik nggak hadir ke kelas, saya tetap mengikuti perkuliahan di kelas. Saya mengikuti, ya saya minta materinya ke dosennya, saya minta catatan ke teman yang ikut di kelas begitu. Artinya saya juga tidak meninggalkan proses mencari ilmu saya di kelas begitu. Ini kalau didengerin ditonton sama mahasiswanya jenengan nih Pak Rektor. Yang jarang-jarang masuk kuliah jadi seneng ini. Pak Rektor aja dulu sampai dipanggil loh Wadek gitu itu. Ya asalkan dia punya jawaban seperti saya nggak apa-apa. Dan memang serius bukan untuk alasan kayak. Nah, itu yang penting ya, itu yang penting. Jadi ada beberapa teman-teman saya ya, yang saat itu bahkan juga ada yang sekarang. Siapa? Itu studinya nggak selesai-selesai. Allah karim. Saya tanya, Mas, kamu kenapa kok nggak selesai-selesai? Jawabannya apa? Sibuk organisasi. Aduh, ini. Akhirnya dia nggak sadar kalau ngomong dengan saya, padahal saya ketuanya dia itu. Ya Allah subhanallah. Tadi saya bilang, Mas, duh, kamu kok gawatnya ngomong begitu kata saya. Kamu sibuk apa di organisasi? Saya ini kan ketuanya. Akhirnya dia baru sadar dia. Jadi seringkali kemudian banyak aktivis menjadikan organisasi kambing hitam, justifikasi dari kemalasan dirinya. Nah, itu yang nggak benar itu. Malah akhirnya organisasinya yang jelek karena banyak di organisasi itu yang nggak lulus sampai nggak ini. Subhanallah. Iya. Dan berkenaan dengan tolabul ilmi juga, beliau tadi sempat menyebut juga bahwa soal ideologi itu jenengan udah selesai di pondok gitu, di pesantren gitu. Ya. Tuh gimana tuh Pak Rektor? Mungkin proses jenengan sampai saking seriusnya tolabul ilmi sampai matengnya dari pondok tuh. Iya, makanya itu Mas Makin ya. Saya kan bagi saya ya, kalau kita ingin menilai suatu organisasi itu akan objektif kalau kita mengikuti organisasi itu. Gitu. Jadi kita tidak tahu dari orang lain. Oh ya Allah. Ya. Jadi menjelek-jelekkan kalau kita belum misalkan ke GMNI. Iya, akhirnya begitu. Makanya saya ikuti semua itu. Biar saya tahu, ternyata saya tahu apa bedanya itu. Nggak ada bedanya. Apa ternyata bedanya? sama Pak Rektor. Makanya ya, terus yang dibahas ideologi yang mana begitu. Allah. Kan begitu anunya ya. Ideologi mana yang katanya berbeda ini? Nggak ada apa yang berbeda itu. Ya, itu bagi saya ya. Masuk bagi akal saya. Banget sih. Kalau nggak ngalamin gimana kita bisa menilai begitu Pak Rektor? Nah, jadi iya betul. Jadi akhirnya subjektif. Jadi seringkali politik identitas itu menguat karena kita menilai organisasi di luar diri kita itu tidak atas pengetahuan kita, tapi atas dari cerita senior-senior itu. Yang senior-senior itu memang sudah nggak suka. Gitu. Ya, melanjutkan ketidaksukaan beliau. Betul, jadi jelek terus akhirnya. Makanya kalau saya kalau mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ke saya minta saran, Pak, ini baiknya saya ikut organisasi apa? Udah ikuti aja semua kata saya. Jadi kamu jangan milih dulu, kamu ikuti aja dulu. Nanti setelah tahu kamu semua pilih mana yang paling cocok ke kamu. Allah. Kalau saya selalu seperti itu. Jadi nggak pernah ceritanya ada mahasiswa ke saya,
kemudian nanya kemana, udah kamu ikut HMI aja atau ikut PMI, nggak ada. Iya. Kenapa? Ya karena bagi saya itu hak mereka untuk belajar, jangan sampai saya mengarahkan pada hal yang salah begitu. Kan biasanya sinis tuh mahasiswa karena sampean misalkan didengarnya itu sebagai alumni HMI, so. Ya. Wah, rektornya sekarang HMI, jadi jangan harap ya kayak gitu. Itu gak terjadi Pak Rektor ya. Ya, jadi kalau dalam kamus hidup saya tidak ada begitu-begituan Iya. itu. Jadi saya ingin menilai orang itu ya apa adanya dia sebagai manusia. Jadi bukan dia sebagai aktivis HMI, aktivis PMI, aktivis GMNI atau yang lain-lain itu tidak. Tapi dia sebagai manusia apa adanya aja. Nah, dia karakternya seperti apa, terus sikapnya seperti apa, terus yang dibutuhkan dari saya itu baik atau tidaknya, itu aja ininya. Jadi terbuka aja jenengan ya Pak ya terhadap semua organisasi yang ada di UTM ataupun di ini. Iya, dan bahkan bagi yang tidak berorganisasi juga nggak ada masalah kan. Alhamdulillah. Iya. Saya sampai saat itu bilang ke teman-teman, seandainya PKI itu ada di sini, saya mungkin ikut juga itu. Aku kok sampai ekstrim gitu Pak Rektor? Ya, ini kan hanya untuk menegaskan bahwa saya tidak suka dengan pengkotak-kotaan berdasarkan organisasi itu, ya, atau dengan bahasa populer sekarang politik identitas, ya, karena bagi saya itu tidak produktif, ya, yang ada justru malah kontraproduktif. Benar. Karena hanya saling curiga, ya, saling curiga dan akhirnya ya saling menegasikan. Padahal harusnya intelektual itu kan lebih membebaskan, bukan mengkotak-kotakkan. Betul, gitu. Iya, justru kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, ya karakter berpikirnya harus merdeka dong, tidak terkungkung oleh belenggu apapun, termasuk belenggu kelompok organisasi. Kalau kita aktivis tapi justru terkungkung oleh belenggu kepentingan kelompok organisasi misalnya atau politik identitas, ya justru diragukan intelektualitas kita itu. Karena seorang intelektual ya dia harus berbasis kepada kemerdekaan berpikir. Betul. Kan begitu. Iya, bukan justru malah kemerdekaan berpikir dikorbankan hanya untuk kepentingan kelompok organisasinya. Saya mencoba untuk connecting the dot ya Pak Rektor ya, menggabungkan titik-titik, menyambungkan. Jenengan jadi rektor, dulu jadi di organisasi juga, di dekan, terus di organisasi juga diangkat seperti ini juga, kemauan belajarnya kuat. Saya kira itu ada kaitan ya Pak Rektor ya. Kalau misalkan kita tarik kepada yang paling dasar, yaitu didikan orang tua Pak Rektor. Kira-kira nilai-nilai apa dulu yang beliau terapkan ke jenengan sampai jenengan punya kematangan berpikir seperti itu? Ya tentu ya, apa yang saya jalani sekarang tidak lepas dari peran dan doa orang tua, itu pasti ya. Nah, cuma saya kira orang tua saya itu juga tidak berbeda dengan orang tua teman-teman saya pada umumnya. Bahkan lebih-lebih dari segi pendidikan dan ekonomi, mungkin malah jauh ya dibanding dengan orang tua teman-teman saya. Orang tua saya itu bapak ibu nggak lulus SD ya. Bapak ibu itu nggak lulus SD. Orang-orang ini banget Pak Rektor ya. Iya, dan dulu banget kan nggak ada yang lulus. Betul ya. Dan bahkan saya dari SD ke SMP itu ke Sanawiyah ya, itu nganggur 4 tahun karena orang tua tidak punya kemampuan ekonomi untuk mensekolahkan saya ke SMP. Jadi bisa dibayangkan sendiri tuh. Tergolong kasarnya masyarakat inilah ya Pak Rektor ya. Ya, kalau di kampung saya memang secara ekonomi mungkin orang tua saya itu paling lemah ya. Ekonominya ya. Saat itu saat itu, sehingga teman-teman seangkatan saya lulus SD, berangkat ke SMP, ada yang ke pondok. Nah, yang saya sendiri yang tidak ke SMP dan tidak ke pondok karena orang tua tidak mampu mensekolahkan saya saat itu ya. Tapi ya itu jalan takdir ya. Justru di proses pengangguran saya itu, saya 4 tahun itu. Iya Pak. Saya nganggur itu 4 tahun dari SD ke SMP. Saya sehari-harinya ya bantu orang tua ya. Orang tua saya kan bertani dan termasuk melihara sapi ya. Jadi istilahnya ya kerjaan saya untuk bantu orang tua itu ya ngarek ya.
Ya Allah, cari rumput. Cari ya. rumput, ya termasuk juga arao begitu ya, ya nanam jagung, nanam kacang hijau, macam-macam lah yang bisa dibantu ke orang tua itu. Ya tapi alhamdulillah ada banyak hikmah dan pelajaran yang saya dapat dari proses itu, dan kemudian di tahun keempat menganggur saya dapat hidayah ya. Melalui seorang guru di madrasah, tapi madrasahnya bukan madrasah formal ya. Iya. Madrasah masuk sore itu habis asar ya, cuma nanti menjelang maghrib selesai gitu. Bener. Ya ikut-ikutan aja sebenarnya. Nah tapi jalannya takdir ya, di antara guru yang mengajar di madrasah itu, nah ada nasihat-nasihatnya yang masuk ke hati saya bersamaan dengan hidayah Tuhan. Kemudian muncul kesadaran saya harus bangkit itu. Saya harus sekolah lagi, saya jangan terus seperti ini itu. Saya harus sekolah lagi itu. Dan akhirnya di pengangguran yang keempat itu ya, di tahun keempat itu akhirnya saya coba untuk kuli tani, kerja ke orang itu. Kalau sebelumnya kan kerja ke orang tua, kan nggak dibayar. Iya, ngalak drup kalau bahasanya. Akhirnya saya ngalak drup itu ya. Saya kuli ngalak drup itu untuk saya tabung biaya untuk saya harus sekolah lagi. Alhamdulillah akhirnya terkumpul sesuai dengan biaya pendaftaran dan SPP awal saat itu ya. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun kelima pengangguran itu saya sudah bisa sekolah lagi. Sekolah sanawiyah di pondok pesantren At-Tafiqiyah. Saya nyolok itu. PP saya sekitar 3 kilo perjalanan itu saya jalan kaki. Dari rumah ke pondok sekitar 3 kilo. Allah karim, ya, jalan kaki. Jalan kaki itu, ya jalan kaki. Sehingga saya selalu lambat sekolah itu. Ya, jadi nyampenya ke selalu lambat karena pagi saya masih harus ngajari anak-anak kecil ngaji itu, terus habis itu saya masih ngarek. Kalau musim tembakau masih bantu nyiram tembakau, habis itu saya berangkat itu. Sehingga selalu lambat saya. Bener-bener petani tulen. Ya, asli, memang asli ya. Asli dari keluarga petani dan di antara saudara saya hanya saya aja yang nekat itu. Jadi yang lain ya keluarga besar petani sampai sekarang. Ya saya saja yang nekat. Ya karena tadi itu ya mungkin ya, itu takdir saya itu. Ya alhamdulillah. Subhanallah ketika diurai lagi oleh Rektor. Sehingga saya lambat terus itu, sering lambat. Akibat sering lambat itu guru-guru hampir semuanya kenal saya. Ya, karena selalu berdiri saya, karena datangnya lambat jadi berdiri di depan kelas itu karena terlambat. Nah tapi akhirnya yang membuat guru-guru kaget itu pada saat semester awal kelas 1 itu nilai saya tertinggi itu. Subhanallah. Jadi istilahnya kalau di pondok bintang pelajar istilahnya saya. Bintang pelajar. Jadi di antara ranking 1 di semua kelas itu diambil tertingginya dan ternyata saya. Akhirnya jadi buah bibir, ini lambat terus tapi kok nilainya tertinggi. Anak petani yang sampai gak kuat menyekolahkan ternyata ranking terus ketika sekolah. Ya kalau saya sih tidak yakin saya pinter ya, tapi lebih ini cara Tuhan membiayai saya begitu. Karena orang tua saya nggak mampu ya, saya nekat sekolah. Nah itu di semester pertama kelas 1 sanawiyah itu saya ditakdirkan jadi pelajar dan bintang pelajar kalau di pondok saya itu dapat beasiswa dari yayasan. Subhanallah. Nah, mungkin dari sana. Nah itulah cara Tuhan kalau sudah mau membantu hambanya ya. Ya jadi ada saja itu cara Tuhan yang rasional sekali kan cara Tuhan itu. Ya. Jadi saya tidak yakin saya pintar sebenarnya, tapi kok saya bisa bintang pelajar, kok saya bisa peringkat 1 di antara semua ranking 1. Ya, oh ini cara Tuhan membiayai saya itu. Jadi lewat yayasan, sehingga akhirnya saya tidak perlu bayar SPP. Alhamdulillah. Itu. Dan itu adalah nyambung sampai ke aliyah. Sampai ke aliyah juga. Sampai ke aliyah. Ya. Di sana sampai akhirnya sudah jadi kebiasaan giat belajar tuh udah jadi kayak apa? Jati diri udah Rektor ya? Iya, saya kebetulan karena memang berangkat dari pengangguran dan kemudian punya kesadaran sendiri ya, saya harus sekolah, maka tentu saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ya, jadi ada waktu longgar saya harus belajar begitu. Sehingga semua pelajaran yang mau dipelajari besok malamnya saya baca duluan. Jadi pernah waktu sanawiyah itu saya masih kelas 1 ya, saya masih ingat betul pelajaran biologi itu. Ya. Jadi saya di kelas itu tidur ya. Karena kalau saya di rumah kan banyak bantu orang tua ya. Sehingga apalagi perjalanan 3 kilo itu kurang istirahat. Di kelas saya tidur. Nah pada saat
itu kan pelajaran biologi. Nah, oleh guru biologinya itu saya langsung dibangunin dan diberi soal itu. Terus Dan saya langsung bisa jawab. Allah. Kenapa saya langsung bisa jawab? Karena malamnya sudah saya baca duluan itu apa yang mau diajari itu. Allah. Nah, tapi gara-gara itu namanya di pondok ya. Kalau di pondok kalau ada orang pintar itu kan drama, dramatis. Wah, punya ilmu laduni kan begitu. Iya, Punya ilmu laduni itu. Sehingga ini nyampe lah itu omongan guru-guru itu kalau ini Safi punya ilmu laduni katanya. Sekolahnya lambat terus, di kelas tidur, dikasih soal langsung bisa jawab katanya. Tidurnya belajar itu. Akhirnya nyampe lah itu ke kiai.